Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zafiratul Hanan, NIM 180435152. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi 1 teori akuntansi, yaitu pengertian teori akuntansi. Struktur dan praktik akuntansi di setiap negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ekonomi, politik, dan sosial. Dan juga sejarah dan perkembangannya pun juga dipengaruhi oleh perkembangan faktor lingkungan tadi. Pada praktik akuntansi terdapat sejumlah asumsi, penjelasan, deskripsi, dan penalaran yang dimana akan membentuk teori akuntansi. Di mana teori akuntansi itu yang akan menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada pada praktik akuntansi. Yang pertama yaitu arti penting teori akuntansi. Praktik akuntansi selalu dihadapi dengan masalah-masalah praktik. Dalam pemecahan masalahnya pun juga harus dilandasi dengan teori yang baik. Oleh karena itu, teori akuntansi merupakan bagian dari praktik. Teori akuntansi akan menjadi dasar atau landasan dalam pemecahan masalah-masalah akuntansi dengan alasan dan nalar yang etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya teori yang baik, praktik akuntansi tidak akan dapat dicapai. Sehingga teori akuntansi merupakan unsur penting dari praktik akuntansi agar praktik akuntansi dapat berkembang dan maju. Pada kenyataannya, praktik selalu dihadapi dengan masalah yang mendesak dan teori sering dilupakan. Praktik harus bisa mengaplikasikan pemikiran dan ide orang lain seperti akademis akuntansi. Oleh karena itu, kemajuan profesi dan pengetahuan akuntansi harus bisa dicapai apabila bekerja sama dengan praktisi dan akademisi. Selanjutnya yaitu pengembangan akuntansi. Pengetahuan akuntansi dilihat dari dua sisi pengertian, yaitu sebagai profesi yang diterapkan di dunia nyata dan sebagai ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi. Dari segi profesi, akuntansi sebagai prosedur, teknik, dan metode tanpa adanya teori. Dari segi ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi, akademisi memandang akuntansi di dua bidang, yaitu praktik dan teori. Praktik berhubungan dengan bagaimana praktik dijalankan sesuai dengan PABU, dan teori berhubungan dengan deskripsi, penjelasan, dan argumen yang melandasi standar akuntansi yang dicakupi di dalam teori akuntansi. PABU merupakan pedoman yang cakupannya lebih luas daripada standar akuntansi karena tidak semua perlakuan akuntansi dibahas di dalam standar akuntansi. Dan demikian diharapkan pendidikan akuntansi di perguruan tinggi dapat mengubah praktik akuntansi menjadi lebih baik. Pada kenyataannya, proses pengajaran di perguruan tinggi tidak berjalan dengan baik karena berbagai faktor, di mana proses pengajaran lebih menguatkan praktik tapi tidak mengembangkan praktik. Selanjutnya yaitu peran riset. Praktik akuntansi akan lebih berkembang pesat apabila berinteraksi dengan riset, pengajaran atau pendidikan, dan praktik. Kemampuan riset terhadap pengajaran atau pendidikan akan menambah pengetahuan profesional untuk mengembangkan praktik. Kemampuan pengajar untuk mengevaluasi apa yang kenyataannya dipraktikkan dan apa yang secara normatif harus dipraktikkan akan menimbulkan gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan praktik, di mana gagasan-gagasan ini merupakan bahan penelitian di tingkat akademik yang menghasilkan praktik-praktik yang alternatif yang menjadi solusi apabila adanya masalah di dalam praktik. Selanjutnya itu pengertian akuntansi. Pengertian teori akuntansi akan sangat berhubungan dengan pengertian akuntansi di bidang pengetahuan, karena kedudukan akuntansi di tatanan pengetahuan yang menentukan pengertian dan lingkup teori akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan karena cakupan materi yang cukup luas yang membentuk pengetahuan yang tertata secara sistematis dalam bentuk literatur akuntansi. Akuntansi sebagai penyedia jasa, bahwa akuntansi diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan. Akuntansi sebagai seni, bahwa orang yang memperoleh pengetahuan atau keterampilan harus terjun secara langsung untuk mengerjakannya di dunia praktik. Dan juga akuntansi banyak melibatkan pertimbangan nilai untuk menuntut keahlian dan pengalaman untuk menentukan perlakuan yang akuntansi yang baik.
akuntansi sebagai sains bahwa akuntansi banyak membahas gejala-gejala peristiwa seperti mengapa suatu perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, teknik ataupun prinsip. Oleh karena itu, akuntansi sebagai sains tidak tepat karena tujuan akuntansi untuk menemukan dan menghasilkan prinsip-prinsip umum, bukan untuk mendapatkan kebenaran dengan penjelasan. Pertimbangan sains dilihat dari metode ilmiah, sedangkan pertimbangan akuntansi dilihat dari manfaat akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan untuk menguji validitas. Akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam lingkungan tertentu dan tujuan tertentu. Karena karakteristik akuntansi lebih merupakan suatu teknologi karena teknologi yang lebih bermanfaat dan adanya pengaruh dalam kehidupan sosial tertentu. Karena akuntansi didefinisikan sebagai teknologi, maka akan dapat disebut sebagai rekayasa informasi dan pengujian keuangan. Selanjutnya yaitu teori akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi diartikan sebagai kumpulan prinsip akuntansi yang berlaku dan harus diterapkan dalam lingkungan tertentu. Teori merupakan kumpulan prinsip, konsep, dan proposisi yang saling berkaitan dan berisi pernyataan, asumsi, dan hipotesis yang menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Apabila pengertian tersebut diterapkan di akuntansi, maka teori akuntansi berisi analisis dan komponennya yang menjadi acuan untuk menjelaskan atau memprediksi gejala atau peristiwa dalam akuntansi. Karena akuntansi disetarakan dengan sains, maka apa yang dibahas dan dihasilkan harus sesuai dengan kriteria sains, yaitu bebas nilai, koheren, universal, dan dapat diuji secara empiris. Selanjutnya yaitu teori akuntansi sebagai penilaian logis. Teori akuntansi diartikan sebagai penilaian logis karena membahas penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi dan struktur akuntansi yang digunakan di wilayah tertentu, yang membahas pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik yang baru dijalankan, atau untuk menjelaskan landasan konseptual dalam penentuan standar atau praktik yang baru. Jadi apabila akuntansi diartikan sebagai teknologi, maka teori akuntansi sebagai penilaian logis. Apabila akuntansi diperlakukan sebagai sains, maka teori akuntansi diartikan sebagai penjelasan ilmiah. Karena akuntansi diperlakukan sebagai teknologi, maka proses penilaian logis disebut sebagai perekayasaan, di mana hasil perekayasaan dapat berupa prinsip umum atau struktur yang terpadu. Proses penilaian logis di akuntansi diwujudkan dalam bentuk perekayasaan laporan keuangan yang menghasilkan suatu kerangka konseptual. Selanjutnya, perspektif teori akuntansi. Teori akuntansi ini dikelompokkan atas dasar perspektif lain menurut tujuan atau penekanan pembahasan. Yang pertama, aspek sasaran teori. Aspek sasaran teori akuntansi mendasari perbedaan teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif. Perbedaan antara teori akuntansi positif dan normatif timbul akibat perbedaan sasaran teori dan bidang yang menjadi perhatian masing-masing teori. Apabila dihubungkan dengan sains dan teknologi, teori akuntansi positif erat kaitannya dengan akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi normatif erat kaitannya dengan akuntansi sebagai teknologi. Selanjutnya, aspek tataran semiotika. Akuntansi berhubungan dengan penyampaian informasi sebagai sarana komunikasi, sehingga bisa disebut sebagai bahasa bisnis. Semiotika yaitu bidang kajian teori yang membahas tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Linguistika itu membahas tentang gramatika, makna ucapan atau ungkapan. Logika membahas tentang mengenai masalah yang berkaitan dengan validitas penalaran atau penyimpulan. Semiotika, linguistika, dan logika ini yang mendasari terciptanya komunikasi yang efektif. Perekayasaan akuntansi berlandasan atas 3 tataran, yaitu semantik, sintaktik, dan pragmatik untuk menghasilkan suatu struktur pelaporan keuangan di suatu negara. Yang pertama, teori akuntansi semantik. Teori ini berusaha menjawab apakah elemen-elemen
laporan keuangan benar-benar menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan dan untuk meyakinkan bahwa apa yang terkandung dalam simbol pelaporan tidak disalahartikan oleh pemakai laporan keuangan. Teori ini juga berusaha untuk menemukan dan merumuskan makna-makna penting pelaporan keuangan. Yang kedua, teori akuntansi sintaktik. Teori ini membahas tentang masalah bagaimana kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Teori ini meliputi hubungan unsur-unsur struktur pelaporan keuangan dan struktur akuntansi di suatu negara yang bergantung atas jawaban dari pertanyaan secara sintaktik seperti apa tujuan penyampaian informasi keuangan, apa kepentingan pemakaian laporan keuangan, dan lain-lain. Jawaban atas pertanyaan tersebut yang akan membentuk aspek formal tanda bahasa akuntansi sebagai bahasa bisnis atau bahasa alat komunikasi bisnis. Yang ketiga, teori akuntansi pragmatik. Teori ini berfokus pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan atau reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Teori ini membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun internal, dan juga berisi pengujian teori tentang hubungan antara variabel akuntansi dengan variabel perubahan atau perbedaan perilaku pemakai. Selanjutnya yaitu aspek pendekatan penalaran. Penalaran merupakan hal yang penting untuk menerima atau menolak kebenaran suatu teori. Proses penyimpulan yang menghasilkan penjelasan sebagai teori dapat bersifat deduktif maupun induktif. Penalaran deduktif yaitu proses penyimpulan yang berawal dari pernyataan umum ke khusus sebagai simpulan. Dalam akuntansi, penalaran deduktif digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap kelayakan suatu pernyataan akuntansi. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Dalam akuntansi, penalaran induktif digunakan untuk menjelaskan pernyataan umum yang menjadi penjelasan terhadap gejala akuntansi tertentu. Kedua penalaran ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Secara umum dapat dikatakan teori akuntansi sebagai penalaran bersifat normatif, sintaktik, semantik, dan deduktif. Sedangkan teori akuntansi sebagai sains bersifat positif, pragmatik, dan induktif.